Hai semua, welcome back to my channel Devi Okvirawan. Nah guys, jadi di video kali ini aku tuh mau sharing ke kalian mengenai gimana sih cara menghilangkan beruntusan di wajah secara alami gitu-gitu. Karena banyak juga teman-teman yang nanya, baik dari DM, dari WA dan sebagainya. Oke teman-teman, sebelum langsung ke videonya, buat teman-teman yang baru aja gabung silahkan di subscribe dulu. Habis itu aktifkan juga bunyi loncengnya supaya kalian gak ketinggalan sama video aku. Oke, langsung aja kita mulai ke tipsnya ya, tips dari aku. Oh ya, BTW ini aku tuh bukan review suatu produk, karena menurut aku kita lebih paham dulu ke tips, trik, dan gimana sih caranya. Baru seperti itu kita menentukan produk apa sih yang tepat buat wajah kita gitu ya. Ini aku kasih tips-tipsnya dulu. Tips yang pertama itu adalah kita benar-benar bisa menjaga kebersihan wajah. Karena nggak menutup kemungkinan ya, wajah yang benar-benar bersih itu akan terhindar dari bakteri, kuman, penyebab beruntusan, penyebab jerawat seperti itu ya. Nah, kalau wajah kita sendiri itu udah benar-benar bersih, itu apa ya? Kayak potensi bakteri-bakteri tersebut nempel di wajah kita itu mah kecil ya. Nah, jadi kita harus benar-benar ngejaga kebersihan. Nah, di sini prakteknya menjaga kebersihan di aku sendiri tuh ada, aku bikin segitiga. Di sini tuh tangan kita, terus di sini wajah kita, selanjutnya di paling atas itu ada produk. Nah, jadi antara ketiga ini, antara wajah, tangan, dan produk kita itu harus benar-benar bersih ya. Nggak cuma bersih, karena nggak main-main ya. Untuk kulit wajah itu harus benar-benar itu artinya ya memang benar-benar bersih gitu. Misal aku nih, contoh aku sendiri, yang dailynya itu aku pakai karena harus kerja dan sebagainya, karena misal kalian juga yang sering kepanasan harus butuh sunscreen dan sebagainya. Nah, aku tuh sebelum pengaplikasian makeup itu tangan aku harus bener-bener bersih guys. Jadi emang bener-bener nggak boleh setelah aku cuci tangan itu menyentuh benda lain. Misal aku habis cuci tangan aku menyentuh handphone, mau ada yang telepon, ada yang atau balasin WA gitu, nggak. Jadi setelah kayak bener-bener bersih, kita tangan pertama itu harus produk, misal sunscreen atau pelembab. Nah, ketika ada kelepasan megang HP, nyekrol HP bentar dengan jari yang akan aku sentuhin di wajah beserta produk tadi, aku harus cuci tangan lagi guys. Jadi harus memang bener-bener bersih, nggak boleh kayak cuman bentar, nggak boleh. Jadi harus bener-bener bersih wajah kita, tangan kita, dan produk ketiga segitiga tersebut yang akan nempel di wajah kita itu harus bener-bener bersih seperti itu prakteknya. Oke, lanjut ke tips yang kedua. Tips yang kedua ini adalah mengenai peredaran darah lancar. Gimana maksudnya? Nah, jadi ketika aku tidur, aku itu nggak pakai bantal ya atau alas tidur yang di kepala. Kenapa? Karena ini tuh bener-bener real dan nyata, aku udah buktiin dengan tidak memakai bantal itu beruntusan aku bisa hilang guys. Cerita dikit ya, kemarin itu pas aku habis makeup wisuda itu kan makeupnya kayak asing di wajah aku ya. Terus aku hari plus selanjutnya itu aku beruntusan. Nah, untuk menghilangkannya aku pertama membersihkan dulu dengan benar-benar bersih. Lalu selanjutnya adalah peredaran darah kita dilancarkan. Itu prakteknya dengan kita tiduran dengan tidak memakai bantal. Karena aliran darah dari jantung ke seluruh tubuh itu lancar ya guys, terutama kita ke bagian kepala. Kita misalkan kalau naik sepeda itu kalau ada tanjakan kan pasti agak susah ya. Iya bisa, tapi mungkin kerjanya agak sedikit berat. Beda sama yang datar-datar aja kan lebih lancar gitu loh, lebih lurus. Wah, enak banget nih jalannya gitu. Nah, sama kayak aliran darah kita itu, wah enak banget nih menuju kepala, menuju ke bagian otak, menuju ke sirkulasi di sekitar bagian atas kita itu lancar, jadi kan regenerasinya itu cepet dan bener-bener maksimal kerja. Terus kalau itu misal teman-teman kita semua harus pakai bantal atau alas tidur, ya aku sih nggak ngelarang kalian buat nggak pakai bantal. Misal pun memakai bantal itu nggak masalah, itu selera masing-masing sih ya. Misalnya nyamannya pakai bantal ya udah nggak apa-apa, pakai aja. Itu cuman aku yang udah bener-bener praktekin dengan cara seperti itu, beruntusan itu kurang dari 24 jam itu hilang karena peredaran darahnya lancar banget gitu loh. Misal pun harus memakai bantal, usahain teman-teman itu bantal spray selimut itu harus bener-bener bersih ya, harus bener-bener bersih. Karena itu ya, kita kan nggak tahu nih ya, misal kita tidur itu kita miring kemana, muka kita menyentuh apa, aduh, misal alas kita buat tidur itu nggak bersih kan
kayak eman-eman gitu loh. Aduh, udah dibersihin mau tidur, udah pakai apa produk apapun, tapi malah ketemukan bakteri yang bersarang di bantal-bantal tersebut. Jadi usahain benar-benar bersih ya. Kembali ke tips yang pertama tadi, harus benar-benar bersih antara bantal dan sarung bantalnya. Tips yang ketiga yaitu penuhi kebutuhan nutrisi. Nah, nggak menutup kemungkinan juga kalau tubuh kita sehat, nutrisi kita tercukupi, kulit kita juga akan sehat gitu loh guys, maksudnya. Nah, untuk nutrisi ini aku saranin perbanyak makan buah dan sayur, terus perbanyak juga minum air putih yang hangat, air putih yang dingin, itu terserah selera kalian, yang penting asupan nutrisinya terpenuhi ya. Tips yang keempat yaitu kontrol pola istirahat. Nah, kita sebagai orang dewasa kan itu ya harus tidur antara 7-8 jam. Nah, usahain kita nggak boleh tidur di atas jam 11 karena lebih baik tidurnya kurang dari jam 12 supaya tubuh kita benar-benar fit. Nah, kalau tubuh kita fit, otomatis kulit kita akan benar-benar sehat juga. Nah, sekarang kita lanjut ke tips yang kelima, yaitu perhatikan kecocokan produk atau skincare. Nah, jadi teman-teman sendiri nih ya, misal udah cocok dengan suatu produk A, B atau C, ya udah pertahanin aja, karena gimana ya, kayak nyari yang cocok itu susah ya nggak sih? Nyari yang bener-bener cocok di muka kita itu susah kalau nggak bener-bener ngerti kondisi kulit kita gitu. Nah, sebenarnya kita kembali ke tips yang pertama dulu ya. Tips yang pertama tadi adalah bener-bener menjaga kebersihan. Banyak yang salah kaprah kalau misal aku nggak cocok sama produk A, produk B, produk C, padahal kita belum tentu nggak cocok sama produk tersebut. Gimana sih pengaplikasi produk A ke wajah kita, gimana sih pengaplikasian produk B ke wajah kita, seperti itu. Belum tentu produk A itu nggak cocok. Misal kita cuma salah tips, salah trik aja. Misal pas kita pakai itu, pas kita lagi apa ya, berdosan banyak banget, terus langsung dipakein, atau enggak apa ya, transisi skincare-nya itu nggak diperhatikan, nggak menunggu waktu 1 minggu dulu, seperti itu sih menurut aku gitu. Nah, itu aja tips yang dapat aku sampaikan ke kalian. Maaf banget kalau aku ngomongnya apa ya, kurang jelas dan kurang berkenaan ya, karena ini buru-buru banget mau masuk kerja. Nah, buat teman-teman silahkan di subscribe dulu ya. Oke, makasih banyak buat yang udah subscribe. See you next time, bye bye.